Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan limpahan nikmat, limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita mampu memaksimalkan seluruh nikmat-nikmat itu, seluruh karunia-karunia itu dalam rangka senantiasa tunduk, taat dan patuh sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hambanya yang benar-benar mengabdi, senantiasa mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan tercurah limpah kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan untuk materi atau tema pada kesempatan kuliah duha ini adalah ciri-ciri, karakteristik atau akhlak ibadur rahman. Ketika kita berbicara ibadur rahman gitu ya, ini kan adalah sebuah hasil daripada proses pembentukan jati diri sebagai seorang manusia. Ibadur rahman, ibad itu kalau Allah rekam ya dalam Al-Quran ayat surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76 itu kan banyak. Ciri-cirinya banyak, karakteristiknya, akhlaknya sangat luar biasa banyak. Sehingga ya kurang lebih Allah sebut sekitar 13 karakter, 13 ciri seorang ibadur rahman itu dalam rangka melaksanakan kehidupannya. Cirinya seperti itu ya. Dalam ayat 63 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam satu ayat ini Allah sebutkan dua cirinya, dua ciri, dua karakteristik atau akhlaknya seorang ibadur rahman ya. Jadi ada haunan dan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama di situ ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara ibad dan ar-rahman, ibad ini adalah jam'un min abdun, jamak dari abdun. Abdun itu artinya hamba. Ya, sebagai layaknya seorang hamba itu gimana? Kalau kita pernah lihat abdi dalam tuh ya. Kalau Jogja kan ada namanya abdi dalam ya. Abdi dalam itu gimana tuh? Sikapnya terhadap
sultan. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika sudah menghadap sultan, ya, rajanya, abdi dalam itu, kemudian mundur, ya, mau keluar dari tempatnya, itu tidak berani membalikkan arah, membelakangi, tapi justru mundur. Masya Allah, luar biasa. Ini sikap seorang manusia kepada manusia yang lain, yang notabene sebagai penguasa. Itu sudah sampai seperti itu, gitu. Bagaimana kalau kita sebagai seorang hamba yang dengan notabene-nya abdun tadi difahami dengan benar-benar abidnya, penghambaannya, pengibadahannya, pengabdiannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ya, sehingga wajar kalau Allah bilang orang yang senantiasa tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai abdun, sebagai abid. Ya. Sebagai orang-orang yang soleh. Karena dalam Al-Qur'an ya istilah abid, istilah abdun ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang soleh. Orang yang di luar itu, yang tidak mengimani Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak tunduk, taat dan patuh kepada Allah, Allah nggak sebut sebagai abid. Allah nggak sebut sebagai abdun. Sehingga makna, ya, pemaknaan abdun ini Masya Allah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah baca bukunya Muhammad Farid Wajdi, beliau pernah menyampaikan, nah dalam tulisannya, bukunya itu Kun Ibadur Rahman. Dalam bukunya beliau menyampaikan bahwa yang namanya Ibadur Rahman itu, kata beliau, adalah orang yang senantiasa tunduk, taat, patuh dengan pengabdian sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, dan kemudian tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ya. Tadi pembawa acara juga sudah menyampaikan di surat Al-Baqarah 207, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasi, dan di antara sebagian dari sekian banyak manusia, may yashri, ada orang-orang yang menjual dirinya, nafsahu. Untuk apa dijual dirinya kepada Allah? Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah maha penyantun terhadap hambanya. Nah, itu yang pertama tuh yang disebut oleh Muhammad Farid Wajdi. Jadi ketaatan kita, ketundukan dan kepatuhan kita, ya tujuan utamanya adalah bagaimana mardotillah itu diraih oleh kita, ridhonya Allah itu diraih oleh kita. Karena ketika hidup, ya, hidup kita tanpa mardotillah, kira-kira apa jadinya? Hidup kita tanpa diridhoi oleh Allah, kira-kira apa jadinya? Gak ada makna sama sekali, kan? Tapi kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah rela, maka Masya Allah luar biasa. Balasan dari Allah atas apa yang kita lakukan sungguh luar biasa. Di luar nalar kadang.
Ya secara rinci Allah sebut tuh kalau untuk mendapatkan ridhonya Allah ya dengan ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kita ya. Kata Allah dalam Quran surat As-Saff ya kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu luar biasa tuh. Kalau Allah sudah ridho kepada kita semuanya, maka Allah akan menghindarkan kita dari azab api neraka. Dan ini yang menjadi salah satu akhlak dan karakternya ibadur rahman. Selalu berdoa ya. Nanti ada ayatnya. Bagaimana agar terhindar itu kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kitanya iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Iman kepada Rasul dengan sebenar-benarnya iman. Walaupun 1400 tahun ya, lebih 14 abad lebih kita tidak pernah bertemu Rasul, tapi masih tetap setia dengan apa yang disampaikan dibawa oleh Rasul. Ya, nanti silakan dibaca di As-Saff ya. Masya Allah luar biasa tuh. Mulai ayat keberapa? 10 ya. 10, 11, 12, 13. Itu bagaimana gambarannya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah, berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan untuk dalam rangka mardhatillah. Kemudian kata Farid Wajdi, ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, selain mengharap mardhatillah, juga berharap bertemu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Baqarah sama ayat ke-46 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang ya. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang sabar ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang yang sabar, orang yang senantiasa salat itu siapa kata Allah? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang yakin. Yadhunnuna dalam zonnya, dalam hatinya selalu berprasangka baik. Annahum bahwa mereka itu adalah mulaqu rabbihim. Pasti suatu saat nanti ketika di akhirat yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwa ya hanya kepada Allah saja kehidupan kita akan dikembalikan. Nah, itu yang pertama tuh, kata Muhammad Farid Wajdi. Ya. Kemudian yang kedua, dalam bukunya itu beliau menyimpulkan yang namanya ibadur rahman katanya. Ini adalah orang yang setia kepada Allah, setia kepada Rasul, setia kepada apa yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasul. Berarti memang benar-benar ibadur rahman ini adalah gak pernah menduakan, gak pernah menyimpang, gak pernah negosiasi dengan sesuatu yang tidak berdasar Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga ketika sudah demikian, Masya Allah luar biasa, akan terbentuk konektivitas antara kita, antara ibadur rahman tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau orang-orang dulu, para ulama salafus soleh, kemudian juga para sahabat ya, itu selalu diberikan ru'yah shodiqoh,
konektivitas dengan Allah tuh nggak ada hijab. Karena tadi ketaatan dengan Allah sudah benar-benar luar biasa. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah sudah benar-benar luar biasa, Masya Allah. Contoh Umar bin Khattab ya, yang dulu tempo hari ya beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan juga materi tentang kepemimpinan Khalifah Umar. Bagaimana Umar diberikan luar biasanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat, memandang, melihat secara langsung proses peperangan pada saat itu kan. Padahal Umar jaraknya jauh sekali. Tapi mampu memberikan instruksi, melihat. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak ada hijab tuh ya. Kalau memang ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita sudah benar-benar luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti bagi seorang ibadur rahman dalam memilih proses pertemanan pun kata Allah ya sebagaimana disampaikan di An-Nisa 69 itulah yang nanti akan dijadikan teman setianya ya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa aja tuh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illah war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina, dari golongannya para nabi, wasiddiqin, golongannya para siddiqin, wasyuhada, golongannya orang-orang syahid, wassalihin, dan golongannya orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman kalau mau dijadikan teman. Jadi ketika berbicara ibadur rahman itu enggak sembarangan tuh, cari temannya enggak sembarangan ya, pilih temannya enggak sembarangan. Karena apa? Ya bisa jadi nanti mempengaruhi kualitas keimanannya. Gitu. Nah itu yang kedua tuh yang disampaikan oleh Muhammad Farid Wajdi ya. Kemudian yang ketiga, kata Farid Wajdi adalah orang yang selalu bersikap rendah hati, tidak sombong, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dia miliki ya mutlak hanya milik Allah. Nah ini beliau mengutip dari Al-Furqan ayat ke-63-nya ya. Jadi siapa itu ibadur rahman? Ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat kasih dan sayangnya Allah. Itu ibadur rahman. Jadi kalau sudah begitu ya kehidupannya nanti Masya Allah luar biasa ngalirnya, mardotillah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan hidupnya didedikasikan sepenuhnya hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita melihat ciri-cirinya ya, karakteristiknya dalam Quran surah Al-Furqan itu yang tadi disampaikan kurang lebih sekitar 13 ya karakternya. Kira-kira kebahas nggak nih ya 13 karakter ibadur rahman ya? Masya Allah. Nanti kalau memang nggak kebahas secara menyeluruh, mungkin ada sesi berikutnya ya kepada panitia. Tapi nanti boleh dibaca ya, boleh dibaca tafsirnya nanti, boleh silakan. Yang pertama kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ciri yang pertama, karakteristik yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan 63 adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan.
Ibadur Rahman itu hamba Allah yang terkasih, yang memiliki sifat pengasih penyayangnya Allah adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka buminya Allah tidak menyombongkan diri, tidak congkak, tidak mendongakkan kepalanya, tidak membesarkan dadanya. Artinya apa? Tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah tuh, merendahkan dirinya. Kenapa? Perlu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita ini nggak punya apa-apa. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, milik siapa harta kekayaannya? Milik Allah. Kalau kita diberikan kekuatan sehat jasmani, dari siapa kekuatan sehat jasmaninya? Dari Allah. Kalau kita diberikan kecerdasan, kepintaran oleh Allah, ilmu yang banyak, dari siapa ilmunya, kecerdasan, kepintarannya? Dari Allah. Kita ini punya apa? Lahirnya saja, ya, dalam keadaan, apa kata Allah? Innallaha akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya Allah mengeluarkanmu, melahirkanmu keluar dari perut ibumu, min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kalian gak punya ilmu sama sekali, gak tahu apapun. Lantas apa yang perlu kita banggakan? Jadi kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang congkak, kalau ada orang yang jumawa, baik itu dengan jabatannya, baik itu dengan kegagahannya, baik itu dengan ilmunya, berarti dia tidak mencirikan sebagai ibadur rahman. Kalau ibadur rahman tawadhu, semakin pintar akan semakin menundukkan hatinya di hadapan Allah. Jadi ilmu padinya tuh dipakai. Padi kan begitu ya. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Bukan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau ibadur rahman ya layaknya tadi, semakin dia terisi dengan pengetahuan-pengetahuan, semakin diisi dengan ma'rifah Allah, dengan ma'rifah dirinya, maka Masya Allah ketundukannya, ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah semakin luar biasa. Itu ibadur rahman. Jadi rendah hatinya di hadapan Allah, rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang bagaimana? Ya sikapnya saling menyayangi. Tawadhu di hadapan Allah, saling menyayangi sesama manusia. Ya. Tapi kalau sudah soal akidah, dia tidak mau mencampur adukkan. Sehingga yang namanya ibadur rahman, apapun yang dia miliki, ya, dia yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin apapun yang dia hadapi, masalah sebesar apapun yang dia hadapi, dia selalu menyampaikan berkata la haula wala quwata illa billah. Jadi ucapannya, tindak lakunya, semuanya mencerminkan ibad yang sesungguhnya. Kenapa? Karena namanya penghambaan kepada Allah itu tidak akan pernah ada batasnya sebelum kematian menjemput kita. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Adz-Dzariyat itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jadi penghambaan, pengabdian kepada Allah itu tidak akan pernah ada ujungnya sampai ajal menjemput kita. Kalau sudah ajalnya menjemput, baru tuh nggak ada lagi proses penghambaan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin jamaah kuliah duha, maaf, rahimakumullah. Kemudian tawaddu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berlaku kepada sesamanya, artinya saling menyayangi ya. Kepada Allah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, kemudian juga kepada manusia kita berlaku saling menghormati, saling menyayangi, kecuali dalam hal urusan akidah dan keyakinan tadi ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surah Al-Hijr, kata Allah, wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kalian semuanya, berendah dirilah kalian semuanya terhadap orang-orang mukmin, saling kasih sayang. Tapi bagi orang mukmin dengan selain mukmin, Allah sampaikan tuh di surah Al-Fat tuh gimana tuh? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Jadi dia sangat luar biasa kerasnya terhadap orang-orang kafir, terhadap kekufuran. Tapi ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi terhadap sesamanya. Itulah ibadur rahman ya. Jadi merendahkan dirinya kepada Allah dengan tawaduk sebenar-benarnya, kemudian juga saling menyayangi kepada sesama mukmin, sesama orang beriman, tapi dilarang keras ya untuk berendah diri kepada orang-orang kafir. Kenapa dilarang merendahkan diri kita terhadap orang-orang kafir? Karena sudah jelas di dalam Quran surah Ali Imran itu ya. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kalian rendah diri, bersedih hati, wala tahzanu, dan jangan berputus asa, wa antumul a'launa, dan sungguh kata Allah, antumul a'launa, engkau itu adalah, orang-orang mukmin itu adalah yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau kitanya merasa dari kita ini adalah orang mukmin. Jadi ibadur rahman yang pertama adalah tawadhu. Sikap tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kasih sayangnya kepada sesama mukmin, tapi keras terhadap orang-orang kafir. Kenapa tawadhu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita melihat ya figur-figur manusia-manusia, contoh-contoh orang-orang yang congkak, yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ibrah, pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Contoh, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk yang pertama-tama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena kecongkakannya, yang sebetulnya selama ribuan tahun awalnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tiba-tiba
ketika Allah ciptakan makhluk yang lain yang bernama manusia, timbul kecongkakannya di hadapan Allah, kesombongannya. Siapa dia? Iblis laknatullah. Iblis itu awalnya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Coba dibaca nanti di tafsirnya Ibnu Katsir ya, menyampaikan. Iblis itu adalah taat sama Allah. Azazil di situ disebutnya ya. Azazil itu adalah iblis yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai makhluk-makhluk penghuni langit ketika disebut nama Azazil itu Masya Allah kagumnya luar biasa. Kenapa? Karena setiap perintah yang Allah berikan selalu dia taati, selalu dia laksanakan tanpa berkata apapun. Tapi semuanya berubah 180 derajat ketika awal mulanya Azazil dan para malaikat diperintahkan untuk memusnahkan penghuni bumi. Siapa? Keturunannya dari bangsa jin. Dimusnahkan semuanya, seluruhnya musnah tanpa tersisa satupun. Itu masalah utamanya. Kemudian yang keduanya ternyata ketika sudah dimusnahkan penduduk bumi sebelum manusia, Allah ternyata menciptakan yang nanti akan mengganti penghuni bumi setelah bangsa jin tadi, yaitu siapa? Manusia, Adam. Ya, sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di surat apa tuh? Al-Baqarah tuh ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah kata Allah ketika Rabbmu berkata, menyampaikan kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi itu sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin yang mampu mengatur sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Maka disinilah timbul kecongkakan iblis. Ketika apa? Diperintah untuk menghormati Adam sebagai seorang pemimpin. Apa tuh kata Allah? Wa idz qulna nasjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan semuanya apa? Sujudlah kalian kepada Adam. Hormati maksudnya. Makna sujudnya itu kan bukan dalam arti penghambaan ya. Bukan dalam arti pengabdian, tapi penghormatan, menghormati Adam sebagai seorang pemimpin nantinya yang akan ditugaskan oleh Allah di muka bumi sebagai nabinya. Fasajadu, maka mereka semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbaro. Iblis itu aba wastakbaro. Dia itu congkak, dia itu sombong, dia itu jumawa. Ya. Istakbaro, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih baik ya. Kan Allah rekam juga tuh dalam surah Al-A'raf tuh ya. Nanti silahkan dibaca. Ketika Allah tanya, kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk tidak bersujud kepada Adam ketika saya perintahkan kau untuk sujud, untuk menghormati? Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Kata iblis, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api yang menyala-nyala. Tapi kau ciptakan Adam dari tin, dari tanah, dari bahan bakar, dari bahan bakunya yang Masya Allah dipandang rendah.
Sehingga ya membandingkan dirinya dengan Adam. Maka kontan tuh oleh Allah tuh. Fahbit minha. Ya, keluar kamu. Nggak layak kamu hidup di surga. Nggak layak kamu hidup dengan penuh kenikmatan. Tapi janjinya iblis apa? Dia minta penangguhan ya. Ya Allah, tangguhkan saya sampai yaum yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tujuannya untuk apa? Penangguhan umurnya, penangguhan keturunannya, untuk menggoda manusia ya. Nanti kisah lengkapnya silahkan dibaca di surah Al-A'raf. Masya Allah, luar biasa tuh. Satu figur yang congkak di hadapan Allah, kemudian Allah musnahkan, Allah laknat. Kemudian ada figur lain ya, dari manusia. Kalau tadi dari makhluk Allah yang bernama Azazil atau iblis. Kemudian dari manusia apa yang Allah sebut dalam Quran? Fir'aun. Yang hari ini jasadnya konon masih tetap utuh, yang dijadikan sebagai bentuk ibroh, pelajaran penting bagi umat-umat berikutnya. Ini loh gambaran orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak tawadu di hadapan Allah, orang-orang yang memiliki kekuasaan yang luas, tapi kekuasaan itu dipergunakan dengan semena-mena. Orang yang memiliki kekuatan yang besar, tapi kekuatan itu dipergunakan untuk menindas rakyatnya. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, tapi ilmu itu dipergunakan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akhirnya Firaun? Ditenggelamkan oleh Allah di tengah-tengah laut. Begitu sudah ditenggelamkan, nyawanya sudah berada di ujung tanduk, apa? Saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Ya udah, nggak ada berlakulah. Allah sudah tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena sudah berada di ujung tanduk, dia tahu sudah mau mati, baru menyatakan keimanannya di hadapan Allah. Ya. Apa congkaknya Firaun tuh? Dengan kekuasaannya dia menganggap dirinya Tuhan. Ya, dengan luasnya kekuasaannya dia menganggap dirinya sebagai Rob, sebagai pengatur. Ketika berdebat dengan Musa itu, saya juga mampu menghidupkan dan mematikan, katanya kan? Apa? Kalau kata Musa, Allah, Rabb saya itu mampu menghidupkan dan mematikan. Kata Firaun apa? Saya juga mampu menghidupkan dan mematikan. Apa jadinya? Diambil dua orang, kemudian yang satu dibunuh, yang satu diberi kesempatan hidup. Tuh, menghidupkan, mematikan. Versinya Firaun. Ya, jadi Firaun itu togho. Seorang ibadur rahman, kata Allah, dilarang untuk memiliki sifat togho. Togho itu apa? Berlebihan. Togho itu berlebihan. Jadi kalau orang sudah menganggap dirinya memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, maka akan muncul sifat-sifat sombongnya. Firaun tuh menganggap dirinya kan lebih dari segalanya, dari sesiapapun. Maka dia menganggap dirinya apa? Kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kau Musa, Harun kepada Firaun. Innahu tagha, karena sesungguhnya Firaun itu sudah tagha, berlebihan, melampaui batas. Kenapa? Menganggap dirinya ana rabbukumul a'la. Menganggap dirinya Rabb, Tuhan yang maha tinggi. Ya. Dan kemudian Firaun nanti dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Masya Allah luar biasa toghonya Firaun tuh.
Sampai ketika waktu pada saat didakwahi gitu ya. Kemudian dia meminta kepada Haman. Siapa Haman tuh? Haman tuh arsitek terkenal pada masanya. Ya. Apa kata Firaun? Firaun bilang begini di Quran surah Al-Qasas ayat 38 itu ya. Ya Haman, alatini faj'alli harsan faj'alli sarahan la'alli attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, coba buatkan saya bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Saya mau mendaki bangunan itu, kemudian saya pengen tahu, pengen lihat rupa Robnya Musa, Tuhannya Musa itu seperti apa. Coba. Sampai segitunya tuh. Maka ya wajar kalau Allah murka kepada Fir'aun. Akhirnya dibuatkanlah oleh Haman bangunan tinggi yang menjulang luar biasa. Yang konon katanya sampai hari ini bangunannya pun masih tetap berdiri kokoh. Apa itu? Ya, ada yang bilang piramid, ya. Ternyata Masya Allah tuh, piramid dibuat atas perintahnya Fir'aun untuk melihat Robnya Musa, untuk melihat Rabbun Nas, Tuhan manusia, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang dia bandingkan dengan dirinya. Atau kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah musnahkan Firaun. Kemudian contoh berikutnya yang dihancurkan oleh Allah, siapa? Yang juga hidup pada masa Firaun dan Nabi Musa, adalah Qarun. Ya, yang mungkin kita tahu Qarun ini awalnya bagaimana? Seorang yang tidak memiliki apapun, sehingga kehidupannya didedikasikannya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian kebaikan harta bagi dirinya, Masya Allah, semakin lama semakin bertambah hartanya, semakin hari semakin banyak bertumpuk hartanya. Tapi ternyata semakin hari semakin lama hartanya yang banyak itu mampu dan menjadikan dia jauh, semakin jauh kepada Allah dan Rasul. Sampai-sampai ketika ditagih untuk kewajibannya membayar zakat, infak dan sodakohnya, apa bilangnya? Apa yang saya usahakan ini adalah atas kepintaran saya. Tuh. Jadi semua yang saya dapatkan, kata Qarun, itu semuanya atas kepintaran saya. Gak ada urusannya dengan Nabi Musa, gak ada urusannya dengan Allah. Kan luar biasa. Akhirnya apa? Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan istananya, beserta dengan seluruh harta kekayaannya. Yang konon harta kekayaannya itu apa? Digotong oleh 7 orang algojo saja kuncinya itu enggak kuat. Berarti luar biasa kekayaannya. Kunci gudang kekayaannya saja digotong sama 7 orang algojo yang badannya kekar, tegap, gede-gede, itu enggak kuat. Berarti kebayang tuh segimana harta kekayaannya. Tapi karena congkaknya dia, sombongnya dia, ya, tidak mencerminkan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditenggelamkan beserta harta kekayaannya dan juga dengan istana. Dan sampai hari ini kalau orang ada menemukan harta di bawah tanah, disebutnya sebagai harta karun. Ya bisa jadi
Dari situ tuh mulainya. Karena harta miliknya Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Kemudian ketika ada orang nemu harta di bawah tanah, oh harta Qarun. Ya. Nah itu tuh figur-figur yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalam surah Al-Kahfi itu pemilik kebun, ya, yang tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya apa? Kemudian panennya gagal. Padahal kata Allah harusnya gimana tuh? Kenapa ketika kamu memasuki kebun-kebun anggurmu kamu tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah? Harusnya tawadu, harusnya faham apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dalam rangka pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sikap, ya, ciri karakteristik ibadur rahman yang pertama. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesamanya tapi keras terhadap orang-orang kafir. Jadi kalau urusan akidah tidak ada negosiasi. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila khatabahumul jahilun, mereka bertemu, berpapasan, berhadapan dengan orang-orang jahil, kata Allah, qalu salama. Mereka senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan salam, ucapan-ucapan yang baik. Ya. Jadi apa? Menghindari konfrontasi dengan orang-orang jahil. Kenapa? Yang gak ada gunanya berdebat dengan orang-orang jahil. Gitu tuh. Kalau orang-orang jahil selalu mengatakan, mencela, gitu ya, maka seorang ibadur rahman gimana? Ya, perkataan-perkataan baiknya saja yang diucapkan. Salama, ya. Kalau kita lihat makna salaman di situ. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu adalah bara'atum minka. Apa bara'atum minka itu? Berlepas diri dari kamu. Urusan kamu ya urusan kamu. Urusan saya urusan saya. Kalaupun kamu mencela, menghina, mencaci, memaki, gitu ya. Tapi bagi seorang ibadur rahman, celaan, cacian, hinaan, makian, semuanya itu dijadikan sebagai bentuk apa? Penyemangat dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai bentuk penyemangat dalam perjuangannya menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dicaci, dihina, dimaki, enggak ciut. Ya. Karena itu sudah sunatullah bagi seorang yang beriman. Ya, dalam proses perjuangan menegakkan kalimah Allah, dalam beramal soleh, dalam berusaha untuk berbuat kebaikan, pasti sunatullahnya, sunatul rasulnya ada saja halangan-halangan itu. Sehingga ya nggak perlu kaget. Ibadur rahman nggak kaget dengan itu. Ya, yang jelas gimana? Ya udah dihindari aja. Nggak perlu cacian dibalas dengan cacian. Ya sama aja berarti kan. Makian juga dibalas dengan makian, ya sami mawon. Sehingga dihindari itu bara'atum minka, berlepas diri atas dia orang-orang jahil yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ini sebagai ibadur rahman untuk bersikap apa? Secara sunatullah itu bagaimana menghadapi orang-orang yang jahil itu dengan cara yang bijak. Ya, dalam surah dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila.
Dalam surat apa tuh? Muzammil ya, kalau tidak salah. Kata Allah, wasbir, dan bersabarlah kalian semuanya, ala ma yaquluna, atas apa yang diucapkan oleh mereka, wahjurhum hajron jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan proses peninggalan, menghindari dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang bijak. Kalau memang kita sudah tidak kuat dan tidak mampu untuk mendakwahi mereka, ya tinggal doanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perdebatan-perdebatan yang tidak berdasarkan ilmu, yang nggak ada gunanya dengan orang-orang jahil. Sehingga kata Imam Ghazali mah, yang nggak berguna kita berdebat dengan orang jahil itu. Kenapa? Ya akan menghabiskan waktu kita, akan menghabiskan tenaga kita, akan menghabiskan pikiran kita. Jadi nggak ada gunanya. Ya. Maka kata Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Kenapa? Karena sesungguhnya orang jahil itu pada dasarnya ketika kita dakwahi, ya, ketika kita sampaikan kebenaran, bukan kita yang didustakan, tapi Allah yang didustakan. Kita berbicara ayat-ayat Allah, kita berbicara hadis-hadis Rasul yang sumbernya jelas, tapi kemudian mereka masih menyangkal, maka bukan dusta kepada kita mereka itu sesungguhnya, tapi dustanya mereka itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ya tadi tuh, kitanya perlu ada hal yang ya bijak untuk menghadapi mereka, untuk menghindari mereka, untuk menjauhi mereka, ya. Sehingga ketika seorang ibadur rahman bertemu dengan orang-orang jahil, apa yang dilakukan? Ya, qalu salam. Perkataan-perkataan baik saja yang diucapkan, perkataan-perkataan benar saja yang diucapkan, perkataan-perkataan yang membuat dirinya sadar saja yang diucapkan. Jadi udah, kalaupun ada sesuatu hal yang tidak baik, ya, yang mereka selalu mencaci, memaki, menghina, kita sebagai seorang hamba, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, apa diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul apa? Untuk memberi maaf. Udah, maafkan aja sebagai sifat manusia, ya. Kata Allah gimana? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah mereka mengerjakan sesuatu yang ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbodoh. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu yang banyak, kata Allah. Kalau mereka ketika didakwahi, disampaikan kebenaran, kemudian masih menolak, masih menghindar, maka ya tinggal apa? Tugas kita sudah berdoa saja sama Allah. Dan ternyata memang ya dengan begitu, salah satu metode dakwahnya Rasul kan ya, Masya Allah, berhasil. Jadi apa yang Allah sampaikan dan Rasul contohkan ternyata luar biasa efeknya bagi kehidupan kita. Ketika kita ketemu dengan orang jahil berdakwah, kemudian tidak mau didakwahi, kita tinggalkan, kemudian kita doakan, biidznillah, dengan izin Allah, kalau Allah berkehendak dia diberikan hidayah, maka berubahlah dia. Ya, karena banyak orang yang mungkin ya hidayah itu akan hadir tepat pada waktunya. Seberapa banyak pun kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang notabene-nya masih misalkan mengingkari, kalau Allah belum memberikan hidayah nggak bisa. Tapi kemudian kalau satu waktu sekali saja ada orang yang mendakwahi dia, kalau Allah sudah berkehendak dia untuk jadi
dan mendapatkan hidayah, maka jadi dia. Sehingga banyak sejarah tuh ya. Umar kan prosesnya begitu juga. Umar didakwahinya, Umar menolak ya, segala macam sampai mau membunuh Rasul kan. Tapi begitu mendengar lantunan ayat surat Toha, tersentuh hatinya, diomongin sama saudaranya, adiknya, langsung kan Allah kasih hidayah pada saat itu juga. Langsung kemudian menemui Rasul dan bersyahadat. Masya Allah. Kenapa? Karena ada proses doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah ketika kita berdakwah terhadap orang yang susah kemudian kita tinggalkan begitu saja? Tidak. Allah perintahkannya apa? Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkannya dengan cara yang bijak. Kalau nggak mau, nggak mampu, ya udah, kitanya nggak perlu membalas caci makian mereka. Tapi apa? Cukup mendoakan, ya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah. Kalau Allah yang sudah bermain, kalau Allah yang sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin akan terjadi di dunia ini. Ya, kun fayakunnya Allah tuh masya Allah luar biasa. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman itu kata Allah, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, adalah orang-orang yang melalui malam-malamnya itu lirabbihim, untuk senantiasa sujud kepada Rabbnya, sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Apa artinya? Melakukan qiyamul lail dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ya masya Allah nih, qiyamul lail itu kata Allah kan sesuatu, kalau ibadahnya emang sunnah ya, sebutnya sunnah ya. Tapi dengan kontinuitas kita, keberlangsungan itu kita lakukan terus, maka ternyata ini akan menjadikan kita orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ya, maqamam mahmuda. Sehingga seorang ibadur rahman yang selalu melaksanakan itu tadi, tidak akan ada hijab antara dirinya dengan Allah. Konektivitasnya luar biasa. Jadi nyambung tuh, ya. Sehingga malam-malamnya tuh, proses malamnya dilakukan dengan sujud dan berdiri. Artinya menghidupkan malam senantiasa dengan sesuatu yang baik. Ya. Dengan apa misalkan? Dengan dakwah, ya, dengan tadarus Quran misalkan, dengan bermajelis ilmu misalkan, kemudian juga dengan sholat tahajud misalkan, kan luar biasa. Sehingga menghidupkan malam-malamnya dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Kalau dalam satu ayat ya Allah sampaikan, kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu kata Allah sangat sedikit sekali, qalilan minal lail, sangat sedikit sekali tidur pada malam harinya. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kondisinya dia pahami sebagai ibadur rahman, dia lakukan itu. Jadi memaksimalkan segala sesuatu yang Allah beri dalam dirinya, dalam pribadinya, untuk senantiasa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada Allah, setia kepada Rasul. Untuk apa? Menggapai mardotillah tadi. Sehingga
siangnya bagi ibadur rahman itu dia diibaratkan sebagai singa-singa yang sedang mencari mangsa di padang pasir. Artinya apa? Bagaikan ketika dia dakwah tuh Masya Allah luar biasa semangatnya. Siangnya dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dakwah, cari nafkah dan lain sebagainya. Malamnya, ya, proses malam panjangnya itu dia gunakan sebagai rohib, katanya kan. Diibaratkan sebagai rohib yang senantiasa beribadah sepenuhnya kepada Allah. Jadi sinkron siang dan malamnya dia gunakan sepenuhnya untuk tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah ibadur rahman. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di Quran surat Al-Furqan tadi, surat ke-25 ayat ke-63 sampai 76 tuh. Itu nanti boleh silahkan dibaca kalau hari ini tidak bisa tersampaikan secara menyeluruh ya. Ini baru 3 nih ya. Baru 3 yang kita bahas ya. Sedangkan tadi kurang lebih ada berapa? Sekitar 13-an ya. Masya Allah. Nanti silahkan dibaca. Yang keempat berdoa ya. Ibadur rahman itu senantiasa berdoa kepada Allah agar apa? Dia terhindar dari api neraka. Doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Apa doanya tuh? Kata Allah doanya gimana tuh? Ya Allah, hindarkanlah saya dari azab neraka jahanam. Karena azab neraka jahanam itu sangat luar biasa pedihnya. Ya. Inna adzabaha kana gharaman. Kemudian proporsional dalam penggunaan hartanya. Yang kelima. Ini sampai jam berapa, Pak? Masih ya? Masih ada waktu ya? Ini soalnya masih banyak ya? 15 menit lagi. Ya mudah-mudahan kalau misalkan nggak selesai ya ada sesi berikutnya lah ya. Kita sambung insya Allah. Tapi secara umum yang kelima, ibadur rahman itu mampu menggunakan hartanya secara proporsional ya. Sesuai ketika dia digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, dia nggak pelit gitu ya. Jadi tidak pelit dalam mempergunakan hartanya di jalan Allah. Kemudian berikutnya dia menjauhi, ibadur rahman itu adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besarnya apa? Di situ kan Allah sampaikan ada musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian membunuh, kemudian berzina. Jadi seorang ibadur rahman itu pantang untuk itu. Ya. Kemudian berikutnya at-taibun, ya, senang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita senangnya gimana? Senangnya sebaliknya mungkin ya. Tapi kalau ibadur rahman senangnya at-taibun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memiliki sikap atau sifat muru'ah, wibawanya tinggi. Kemudian juga dia gunakan mata dan telinganya untuk senantiasa mendengar perintah Allah. Kemudian dengan urusan keluarganya, seorang ibadur rahman itu paham betul dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan juga terhadap keturunannya. Dan yang terakhir, dia berusaha menjadi seorang pemimpin yang benar bagi komunitas orang-orang yang bertakwa. Nah itulah karakteristiknya tuh, ciri-cirinya seorang ibadur rahman. Nanti kita mulai list, kira-kira dari 13 ciri itu, kira-kira ada nggak yang nyangkut di kita? Ya. Kalau ada yang nyangkut di kita, ya mudah-mudahan bertahap ya sikap sifat karakter ibadur rahman itu
terus nempel dalam pribadi kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dalam proses pengabdian kepada Allah liya'budun tadi memang benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Dalam rangka menggapai mardhatillah dengan li'ila'i kalimatillah. Karena dalam proses kehidupan ini kalau kita tidak bertumpu kepada Allah, kepada Rasul, tidak akan ada apa-apanya ya. Segala sesuatunya semuanya bersumber dari Allah dan Rasul. Jadi kalau kita merasa congkak ya, sombong dan lain sebagainya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan dan menanamkan sifat-sifat ibadur rahman. Ciri-cirinya sudah Allah jelaskan, dan sehingga kita melaksanakan ibadah dengan sepenuhnya kepada Allah. Apalagi wabil khusus ini di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban mendekati Ramadan. Dan kata Rasul dalam hadis itu ya, yang diriwayatkan Aisyah itu, Rasul itu enggak pernah terlihat melakukan ibadah yang sangat luar biasa getol di luar bulan Sya'ban. Jadi kenapa? Karena ada proses latihan tuh di bulan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Ya, proses latihan. Gitu. Kemudian nanti diujinya di Ramadan, hasilnya nanti di Syawal. Ya. Demikian Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi wahana keilmuan buat kita semuanya, walaupun yang ke-4 sampai ke-13-nya tidak bisa tidak bisa dijelaskan secara rinci ya. Nanti silahkan dibaca, kemudian juga tafsirnya boleh dibaca. Kalau memang nanti ada kesempatan berikutnya, ya mudah-mudahan Allah pertemukan lagi dengan tema yang berikutnya ya, di sesi kedua mungkin. Demikian, inna fatahna laka fatham mubina. Bismillahi Allahu akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak-bapak, Ibu, penyampaian materi PDI, ciri-ciri atau karakteristik ibadah amal, ciri-cirinya ada 13. Tadi yang dijelaskan oleh beliau, dan dalam 4 ciri yang sudah dibahas secara detail. Jadi masih ada 9 ciri lagi yang belum dijelaskan secara detail. Insyaallah akan kita lakukan di kuliah yang berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi disampaikan oleh Pak, ada yang mau ditanyakan? Kami beri kesempatan buat penanya. Silakan. Dari dulu. Iblis dan jin. Oh ya. Jadi akhirnya kan sepertinya orang pertama itu banyak, sehingga banyak sekali orang gimana cara
Baik. Intinya tadi gimana cara jin, iblis, dan setan. Itu satu kesatuan yang sama. Baik, sebentar Bu. Langsung dijawab ya atau gimana? Langsung. Oh iya. Baik. Jin, iblis, dan setan ya. Tadi yang tadi saya sampaikan nanti silakan dibaca di tafsir Ibnu Katsirnya ya. Azazil itu adalah makhluk Allah. Ya, makhluk Allah dari golongan jin. Ya, dari golongan jin. Kemudian dia punya banyak keturunannya yang menghuni bumi itu ya. Gitu. Kenapa disebut iblis? Karena sikapnya, ya, sikapnya itu iblis, setan, jin ya itu satu kesatuan yang sama, makhluk yang sama dengan penyebutan yang berbeda, ya. Sehingga ya rupanya ya begitu-begitu juga. Dan memang jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, ya. Kan ada di surat apa tuh? Ya. Surat Al-Jin tuh ya. Ketika dulu katanya sekarang masjidnya masih ada tuh di Mekah. Yang pernah pergi haji ada? Yang pernah pergi haji di Mekah itu ada masjid? Ya. Iya. Jadi di sana ada masjid. Kenapa? Karena memang dulu ketika Rasulullah sedang bertadarus Quran, kemudian melihat segerombolan jin yang melewati itu, didakwahi oleh Rasul. Kemudian apa? Taslim, beriman kepada Allah dan Rasul. Gitu. Ya. Ada kan di Al-Quran ya. Kemudian terkait dengan iblis, ya iblis itu kan diberikan penangguhan ya. Ya nanti dibaca di surat Al-A'raf ya. Yang tadi saya sampaikan, nanti di Al-A'raf itu kan ada tuh. Di ayat ke-16. Kata iblis gini, qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah membuat aku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Anak cucu keturunan Adam itu disesatkan oleh iblis. Ayat sebelumnya apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ya Rabb, beri aku penangguhan sampai waktu mereka dibangkitkan. Tuh. Maka diijabah enggak sama Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan. Ya. Jadi anak cucu keturunannya sama enggak nanti sama manusia? Beranak pinak enggak? Beranak pinak. Karena kehidupan mereka di alam gaib ya sama dengan kita, dengan manusia. Mereka juga memiliki nafsu, mereka juga bersenggama, mereka memiliki keturunan. Maka hati-hati nih, ketika kita di rumah, ya, di rumah itu ada nggak sih penghuni selain kita? Ada. Penghuni rumah itu salah satunya apa? Dasim. Dasim itu salah satu jin, namanya Dasim. Tugasnya untuk apa? Menghancurkan rumah tangga manusia. Yang rumah tangganya adem ayem, digoda terus tuh sama Dasim. Makanya kalau kita masuk rumah tidak membaca apa? Doa, bisa jadi nanti tergoda oleh Dasim tuh. Ada aja misalkan cekcoknya keluarga tuh. Berarti Dasimnya lagi bermain di situ. Ya. Gitu tuh. Jadi si Dasim ini di setiap rumah tangga itu pasti ada itu Dasim. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan
rumah tangga orang. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi begitu Bu. Kemudian ketika sudah dikasih penangguhan, ya jin itu, ya si iblis tadi sudah dikasih penangguhan oleh Allah, diijabah, ya silahkan. Maka kata iblis gimana dalam Al-A'raf 17-nya tuh? Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari mana? Dari muka mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dan dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan pernah bisa mendapati mereka manusia-manusia itu banyak bersyukur. Tuh. Jadi memang itu sudah visi misinya tuh, ya. Visinya iblis untuk apa? Menggoda manusia. Caranya yaitu dari depan digoda. Ya mohon maaf kalau misalkan laki-laki mah digoda dari depan itu dengan cara apa? Matanya tuh melihat sesuatu yang bukan mahramnya misalkan. Kemudian tergoda, ya, terpikat, akhirnya rumah tangganya hancur misalkan. Naudzubillah min dzalik. Atau misalkan yang belum punya pasangan juga sama. Banyak orang-orang yang hari ini kan tidak menggunakan penutup selayaknya fitrahnya perempuan kan. Sehingga kalau sudah begitu, Masya Allah. Karena iblis itu menggoda dengan sesuatu yang indah. Dan itu dipandang indah kata Allah dalam surat Ali Imran ya. Zuyyina linnasi minasyahawati. Ya. Jadi zuyyina linnas dijadikan indah di pandangan manusia. Apa aja tuh? Iya, harta, kemudian anak-anak, istri, kemudian juga syahwat dan lain sebagainya, Masya Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan indah di pandangan manusia akan kecintaan manusia itu terhadap syahwat. Makanya kalau orang yang lagi, ya mohon maaf, berdua-duaan bukan mahramnya, gimana tuh? Seolah-olah dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak. Ya kan? Segala sesuatu yang diucapkan yang indah-indah, Masya Allah. Jadi naudzubillah min dzalik ya. Itu dari depan. Dari belakang ya udah digodain ya. Makanya kenapa ada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, karena memang benar. Dari depan nggak mempan, dia beralih ke belakang. Dari belakang nggak mempan, dia beralih ke kanan. Dari kanan nggak mempan, dia beralih ke kiri. Jadi sekeliling kita ini ya luar biasa, digoda itu. Ya. Makanya mungkin kadang ya ada yang bilang gini. Ya tadi tuh terkait dengan godaan setan gitu ya. Kalau mau menghancurkan rumah tangga, hancurkanlah mulai dari ibunya. Nah, kenapa dari ibunya? Karena madrasahnya kalau sudah hancur, maka hancurlah semuanya. Dengan cara bagaimana? Digoda oleh setan, oleh iblis. Untuk apa? Ibunya bekerja setiap hari, nyuci baju, ngepel, ngurusin anak, masak dan lain sebagainya, diberikan rasa lelah dalam dirinya. Kemudian dia berpikir lelah yang dia lakukan itu nggak ada artinya. Setelah itu maka akan hilang rasa syukurnya. Dan kalau sudah hilang rasa syukurnya, dia akan membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi si A mah sebelah sana tetangga enak, nggak pernah disuruh nyuci, nggak pernah disuruh ngejemur, nggak pernah disuruh masak, nggak pernah, wah enak pokoknya. Hartanya tercukupi. Jadi yang ada ngeluh, rasa syukurnya nggak ada di hadapan Allah. Kalau orang sudah tidak ada rasa syukur di hadapan Allah, maka imannya akan semakin jauh. Maka disitulah hancurnya sebuah rumah tangga dimulai. Akhirnya nuntut terus sama suaminya.
Uang belanjanya kurang terus nih segala macam. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi masya Allah luar biasa tuh. Jin ya, iblis tadi menggoda, suaminya digoda, gitu ya. Istrinya juga digoda. Begitu masuk rumah dia nggak sadar tanpa membaca doa, dua-duanya ketemu, saling cekcok, bubar. Akhirnya siapa yang bertepuk tangan? Dasim dan konco-konconya. Berhasil kita menggoda keluarga ini, kan begitu. Maka naudzubillah min dzalik ya. Sehingga ya paling tidak kita masuk rumah, keluar rumah kan berdoa ya. Jadi muslim itu nggak ada ruginya di hadapan Allah. Keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa ya. Ya minimal kan apa tuh? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Kenapa kita bilang assalamualaikum, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa kita masuk rumah harus salam untuk kita, untuk hamba-hamba Allah yang soleh? Karena di dalamnya ya bukan hanya kita penghuninya, pasti ada tadi. Kalau sudah begitu dasimnya pergi, tinggal nanti hamba Allah dari bangsa jin yang soleh insya Allah. Makanya nanti di rumah nih Bu, ya Bapak dan Ibu, kita tidak boleh sembarangan, mohon maaf, membuka baju karena kegerahan. Minimal aurat kita, hijab kita bisa tertutup dan tidak terlihat oleh bangsa yang lain yang goib dengan membaca apa? Bismillah. Ketika kita buka khimar kita, ya kerudung atau hijab kita ini, Bismillah buka. Kemudian ketika kita kegerahan, ya udah di kamar misalkan, kalau kamar sendirian Bismillah. Karena di kamar juga tidak hanya kita yang menghuni, ya. Maka kalau sudah Bismillah, insya Allah dalam sebuah hadis itu hijab antara kita dengan makhluk gaib atau jin tadi dengan basmalah, ya. Jadi gitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawabi. Kalau belum puas merasa terjawabi, nanti boleh cari referensi lain insya Allah. Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau Assalamualaikum Berat ini pertanyaan ini. Yamsuna alal ardi hauna. ayat itu aja lah. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kita ini kemarin tanggal berapa? 14 Februari ya. Sampai lupa. Ada momen pemilihan umum ya di negara Republik Indonesia ini ya. Sehingga tadi ditanyakan kira-kira Pak, dari 3 calon presiden itu gitu ya. Wah, ini sebetulnya berat nih pertanyaannya. Kira-kira yang ada ciri ibadur rahmannya gitu, kira-kira yang mana? Coba kita list aja Bu, bapak-bapak, ibu-ibu di list tuh. Dari 3 calon itu kira-kira ada nggak yang melekat dari 13 ciri atau karakteristik itu? Gitu aja. Ya, ya. Ya saya nggak menyebut salah satu paslon ya, intinya dikembalikan ya. Oh ini pertanyaan jebakan bagi saya.
Ya, artinya kalau ketika memilih pemimpin, kriterianya gimana? Dalam Al-Quran sudah ada, sudah jelas. Pemimpin itu kriterianya adalah orang yang beriman. Ya, kemudian beramal soleh, kemudian melaksanakan zakat, mengayomi masyarakatnya. Kalau kita berbicara ya yang demikian, tentu sistemnya sudah berbeda. Selama sistem yang dipakai tidak sesuai dengan konsep Allah dan Rasul, kemudian kita sandingkan, maka tidak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Kalau kita berbicara ibadur rahman, karakteristiknya mana? Maka sandingkanlah dengan konsep yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Maka baru nanti kita akan ketemu tuh karakteristik pemimpinnya. Tapi kalau karakteristik pemimpinnya selama konsepnya tidak disandingkan dengan Allah dan Rasul, maka selamanya sampai akhir hayat pun tidak akan pernah ketemu. Berarti minimal gimana? Kita cari yang mendekati-mendekati aja lah, misalkan gitu ya. Gitu tuh. Ya. Karena kan sekarang medsos itu luar biasa kan. Saling serang gitu. Tapi kalau dalam Islam mencari pemimpin tuh nggak begitu harusnya. Ya. Gitu. Ya ini dikembalikan ke masing-masing ya. Artinya di list tuh 13 karakteristik tadi kira-kira ada nggak? Ya. Harusnya memang mungkin kajiannya sebelum nyoblos ya. Kalau sudah nyoblos ya udah dicoblos terlanjur. Wah, nanti ada penyesalan. Wah, kemarin kayaknya saya salah deh milihnya. Iya ya. Dan ingat, proses pemilihan pemimpin ini ada tanggung jawabnya buat kita semua. Ketika kita memilih seorang pemimpin, kemudian salah, akhirnya pemimpin itu nggak sesuai dengan karakter-karakter Islami, maka kita ikut juga dosa juga tuh. Ya, maka masya Allah memilih seorang pemimpin itu luar biasa kehati-hatiannya. Tapi yakin kalau sudah konsepnya Allah dan Rasul yang dipakai, siapapun pemimpinnya akan menjalankan Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Itu, ya, itu tuh. Tinggal, oh iya, ya, ya saya nggak ngomong nggak ada ya. Tinggal nanti bapak dan ibu aja dilihat ciri-cirinya gitu ya. Kalau saya ngomong ada si A, si B, si C, wah nanti saya menjurus ke salah satu paslon nantinya kan. Kemudian nanti saya dijudge, oh bapak Pak Mulis mah kayaknya ke ini deh gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ada bapak dari guru yang telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak ini, karena hukum waktu yang sudah bicara dari yang itu dan kita hasil yang sudah ada, maka Ustaz kami dilanjut dengan doa dan langsung ditutup. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa-doa kita pada kesempatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najat minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah rabbul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.